بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis jemaah subuh pada pagi hari Minggu ini, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita dilanjutkan dalam rangka siraman rohani. Kalau dikatakan ceramah marah Ustaz ya. Ceramah untuk ya. Jadi siraman rohani atau kultum kuliah subuh yang insyaallah sampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Saudara Jesse Kurniawan. Kemudian marilah kita sama-sama mencerna apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Semoga mendapat barakah untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian setelah selesai nanti ditutup dengan doa oleh beliau langsung. Setelah itu marilah kita sama-sama membuka kegiatan kultum kita di pagi hari ini dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang jawab salam Pak, dicampur dengan jawaban malaikat subuh ini. Tapi yang jelas kita yang ngaji ini Bapak Ibu, kalau bahasa Arab tadi kultum. Kalau kultum berarti kuliah 7 menit. Nah, jadi 7 menit selesai. Nah, itu atau HP lagi kalau sudah 7 menit Ustaz habis. Ya. Jadi karena waktunya cuma 7 menit. Kultum apa kulsum itu nih? Kulsum. Karena kalau kultum itu 7 menit selesai. Malah mau aku kalau masih lanjut terus. Innal hamdalillah syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Tashhadu ila Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli ala sayyidil karamah biqudratikal hikmah biyadikal khair sayyiduna wa habibana rasulil barakah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin sayyidil ummah imamil barakah imamil yakin imamil syafa'ah imamil salama la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum narahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim
min asaris sujud. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Masjid Agung Kota Pagar Alam beserta seluruh pengurus yang alhamdulillah syukur di pagi hari pada saat dan detik ini, di subuh yang dimuliakan oleh Allah saat dan detik ini, kita masih sama-sama kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju ke rumah Allah yang mulia ini. Moga-moga setiap langkah kaki, ayunan tangan kita bersama akan selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dunia, berkah akhirat tentunya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan, para jamaah sekalian yang luar biasa, alhamdulillah masih tetap bertahan di subuh hari dingin, capek, ngantuk. Samping itu gawean mulai nunggu. Tapi kita doakan semoga dengan kita meluangkan waktu, sebab kalau nunggu waktu luang, ngaji ini tidak bakalan ketemu, Pak. Kalau kita nunggu ada waktu, ngaji ini tidak bakalan pernah ada waktu untuk ngaji. Tetapi tinggal kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk meluangkan waktu ketika ada majelis, ketika ada pengajian, kita hadir di tempat itu. Maka insya Allah dengan seringnya kita meluangkan waktu bukan hanya untuk dunia kita, tetapi untuk bekal akhirat kita, maka kita akan mendapatkan bukan cuma keselamatan dunia, tapi keselamatan di akhirat pula tentunya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di saat detik yang mulia, saat detik ini, mari kita selalu kembali bersyukur kepada Allah. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat dan detik ini tak ada manusia yang bisa menghitung-hitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, bahkan kita pacak bernapas sampai subuh ini, nikmat yang mahal luar biasa. Kita jengok kawan-kawan kita, Pak, kalau lah masuk di rumah sakit, tidak bernapas macam kita ini, bayar, Pak. Ya, pakai oksigen, lagi cicil di mulut, tidak tertutup, tidak gratis. Oh Ustaz, pakai BPJS, bayar BPJS itu. Ya, maka dari itu nikmat dari Allah. Kita bisa bangun subuh ini, bisa bernapas pagi ini nikmat yang besar. Maka dari itu bersyukurlah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan nikmat yang sedikit yang kita syukuri, maka Allah katakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kita bersyukur dengan sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka akan ditambah nikmat itu. Wala in kafartum, tapi kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, inna adabi la syadid, maka sesungguhnya kata Allah, azabku itu sangatlah pedih. Maka dengan duduknya kita, bersamanya kita di Masjid Agung saat dan detik ini, inilah salah satu tanda wujud bukan cuma sekedar ucapan, tetapi sudah bersyukurnya kita, wujudnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa menambahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat hidup itu Bapak Ibu bukan cuma rezeki yang banyak, bukan cuma duit yang banyak. Yang harus kita syukuri kepada Allah, kita mendapatkan teman yang baik, itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kita tenang dalam menjalani kehidupan kita, itu juga yang harus kita syukuri. Kalau cuma sekedar dapat duit banyak, kalau cuma sekedar dapat jabatan yang tinggi, kalau cuma sekedar kita dapat bando yang banyak, itu kadang-kadang malah jadikan kita lupa bersyukur dengan Allah. Tetapi ketika kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, ketika kita mau kemanapun enak menjalaninya, maka inilah nikmat yang luar biasa yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hartanya banyak,
Banyak orang yang kehidupannya lebih dari kita, tapi ternyata Allah tak berikan ketenangan dengan mereka. Banyak orang yang kehidupannya lebih dari kita, tapi Allah tak berikan sahabat-sahabat dan teman-teman yang baik yang mengingatkan kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada masyarakat kawat, kemanalah kerapuan dalam terjingok. Syukur Pak. Kenapa? Tandanya kalau saat dan detik itu wong masih peduli dengan kita. Ya, sampai tadi di Karampung malam minggu kita mulai pengajian lagi. Karena itu, lama kan dalam biasanya kalau malam minggu ya, selama kita di mana dulu kan? Selama berjuang mencari berkah. Ya bahasa kami dulu Pak, berjuang bersama mencari berkah. Ya, tiap malam minggu kami cari berkah Pak. Cari berkah pengajian, habis sisa kami pengajian. Tapi karena memang ada corona kemarin, ditutup dulu, istirahat dulu pengajian. Nah sekarang alhamdulillah, karena sudah dapat izin tiap malam minggu, pengajian sudah dimulai lagi di Masjid Al-Amin Talang Jawa setiap ba'da sholat isya. Kalau dulu di rumah kami tetap ngaji Pak, ya kali kita tetap ngaji. Cuma ngaji juga kali pernah di rumah gitu ngaji. Tapi sekarang alhamdulillah karena sudah dibuka keran boleh untuk di masjid lagi, sehingga sudah minggu ketiga di Masjid Al-Amin itu pengajian dimulai kembali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya juga salawat dan salam kepada manusia agung dan mulia di bulan ini, merupakan bulan yang luar biasa, yang awalnya adalah bulan biasa-biasa saja. Oleh orang Arab saat itu, bulan ini bulan yang mungkin kalau kita Pak, bulan ini biasa-biasa juga. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini bulan yang luar biasa. Allah menurunkan manusia yang luar biasa. Allah menjadikan yang biasa menjadi luar biasa karena ada manusia yang luar biasa pula. Adalah bulan Rabiul Awal, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita untuk menjadi suri tauladan kehidupan kita. Menurunkan seorang manusia untuk dijadikan uswatun hasanah, role model bahasa sekarang dalam kehidupan kita, yakni diturunkannya baginda Nabi Rasulullah Muhammadin. Maka dari itu bersalawatlah kepada Rasulullah, karena tanpa perjuangan beliau, tanpa adanya usaha dari beliau, tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan daripada baginda Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil Islam itu akan sampai ke Masjid Agung ini. Mustahil Islam itu akan sampai ke kota pagar alam ini. Tapi karena pengorbanannya, karena perjuangannya yang luar biasa, bahkan di akhir kehidupannya pun yang diingat bukan hartanya, yang diingat bukan keluarganya, tapi yang diingat sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ummati, ummati, ummati. Siapa Pak yang bakalan macam begitu cintanya dengan kita? Siapa yang bakalan begitu besarnya sayangnya dengan kita? Sebelum meninggal pun yang diingatnya adalah kita. Umatku, umatku, umatku. Itulah yang diucapkan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam yang senantiasa tersenandung indah dalam lisan kita, terwujud nyata dalam tindak tanduk perbuatan kita, moga-moga akan betul-betul menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita bersama, sehingga kita akan senantiasa diakui oleh Rasulullah, bukan cuma sekedar ngaku-ngaku. Kalau cuma sekedar ngaku-ngaku, siapapun bisa. Tetapi yang kita cari saat dan detik ini, bagaimana agar baginda Nabi, baginda Rasulullah SAW ini betul-betul mengakui kita sebagai umatnya, betul-betul mengakui kita sebagai pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita masing-masing tentunya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama itu mengatakan, ya, kalau seandainya kita ini betul-betul mengaku cinta kepada Rasulullah, bahwasanya ada 3 cara mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama, namanya cintanya yang kecil-kecilan dulu Pak. Yang kedua, cintanya yang sedang. Yang ketiga, cintanya yang betul-betul besar-besaran. Kalau cinta yang kecil-kecilan,
biasakan dalam kehidupan kita senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa membaca salawat, akan dengan sendirinya tumbuh rasa cinta di dalam hati kita. Tapi kalau baca salawat lagi jarang, baca salawat lagi tak galak, boro-boro tak cinta besar-besaran Pak. Karena cinta itu dari yang kecil baru bisa sedang, baru bisa jadi besar. Maka orang-orang yang mengaku mereka cinta kepada Rasulullah, tentu di bulan Rabiul Awal ini mereka akan senantiasa senang membaca salawat. Salawat itu silakan. Mau pakai salawat Jibril katanya Pak, silakan. Mau pakai salawat yang biasa kita pakai, yang katanya walaupun Rasul tak pernah pakai, silakan. Karena itu ulama kita, para habaib kita, para kiai kita yang telah mengajarkan salawat itu dengan kita. Karena yakin, kalau salawat yang kecil-kecilan ini mampu kita amalkan dan kita biasakan, itu pun akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Ada kawan saya, Bapak Ibu yang kami muliakan, punya anak lanang. Anak lanang ini nakal luar biasa Pak. Ya ketemu wong galak kalau kira-kira, ya setiap ketemu wong itu tidak dicebit dah. Ada budak kecil tidak digampar lah. Ada anak wong tidak ditendang lah. Ketemu gelas tidak dilempar lah. Saking nakal luar biasa. Tapi pada suatu ketika saya heran, anak kawan ini kok kalem luar biasa Pak, lembut luar biasa. Berubah kok bisa macam ini anak ini. Ya. Sampai aku tanya, yuk, aku nak nanya dikit. Mana jiku anak kamu ni kok sampai macam ini sekarang? Dulu kalau ketemu Pak nakalnya luar biasa. Sekarang kalau ketemu nyodor ke tangan Pak. Nyodor ke tangan, dicium tangan kita ini. Bukan cium tangan cak budak kecil bayi dijidat, bukan. Ya, ini kan budak kecil bayi cium tangan dijidat Pak. Mana yang ngajarin macam itu? Ya diambil tangannya dicium. Sini dicium, bolak-balik dulu. Masya Allah itu luar biasa budak ini. Bertanya sama emaknya Pak, itu Pak mana Yusaka adik ini kok baca macam itu jadinya. Jek, karena dia panggil aku Jek Pak. Ayu dia setiap masak. Masak apa Pak? Masak baju, masak sayur, masak nasi. Ayu dia selalu baca sholawat. Ternyata, Bu, Ibu, ada tak anaknya yang nakal di rumah? Ada tak cucunya yang nakal di rumah? Ada tak bapakmu yang nakal di rumah? Ya, ini kadang-kadang anak sudah nakal, cucu sudah nakal, bapak itu ada yang nakal di rumah. Ternyata bisa dipakai di rumah. Ya, ibu-ibu setiap masa bacalah sholawat. Ya, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Boleh silakan. Tujuannya untuk apa? Kalau terdengar dengan anak kita, senang anak kita Pak. Terdengar dengan cucu kita, senang cucu kita Bu. Daripada didengar ke lagu Kucing Garong, didengar ke Cinta Satu Malam, itu jadinya. Ya, ketemu kawan, cakarnya Ustaz ada kawan. Lu apa nyakar-nyakar? Wajar emaknya waktu hamil yang dinyanyi ke lagu Kucing Garong Pak. Ya, dikit-dikit nyakar, dikit-dikit gigit, dikit-dikit nyakar, dikit-dikit gigit. Wajar, benar kamu mirip cak kucing anak. Maka kalau dibacakan sholawat yakinlah. Sedikit demi sedikit, perlahan dan perlahan, hati yang tadinya keras, hati yang tadinya beku, hati yang tadinya sulit menerima kebenaran, maka hati itu akan diberikan hidayah oleh Allah. Maka hati itu akan mudah menerima ketika diberikan peringatan oleh siapapun. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari di bulan Rabiul Awal ini kita jadikan bulan ini menjadi bulan sholawat. Kita jadikan bulan ini menjadikan bulan bagi kita yang tidak pernah baca sholawat menjadi terbiasa membaca sholawat. Alhamdulillah Pak. Kalau di Kota Pagar Alam ini dari awal 1 Rabiul Awal, ya majelis maulid itu sudah mulai berjalan. Ya sudah mulai berjalan dari ujung
Alhamdulillah, kalau bisa terus seperti ini Pak, jamaah maulid masih tetap banyak, orang-orang yang senang maulid masih tetap banyak, orang-orang yang senang dengan salawat masih banyak. Yakinlah Markona ini cepat minggat daripada pagar alam ini. Amin ya rabbal alamin. Lari itu kita Pak. Ya, anak-anak di tempat saya bekerja yang dahulunya itu kenal dengan kami guru-gurunya Pak. Tempat saya bekerja yang dahulunya itu kalau ketemu dengan guru luar biasa, rasa mereka ada kedekatan tersendiri. Tapi sekarang jangankan mereka untuk dekat dengan guru-gurunya, kenal pun juga tidak. Ini kisah yang sangat memilukan sebenarnya Pak. Jadi karena kami sudah pindah alamat kemarin itu di Dago, karena kami ini belum punya alamat pasti, masih alamat palsu kata LinkedIn itu Pak. Jadi baru 3 bulan ini pindah ke Bangurejo. Jadi pas di Bangurejo itu pindah, ya kebetulan tahun ajaran baru juga Pak di tempat saya bekerja. Waktu saya karena ada usaha kecil-kecilan, buka fotokopian Pak. Ya buka fotokopian di Bangurejo itu biasa ya kalau di rumah mau fotokopi kita layani Pak, biasa aja lah mau fotokopi rumah print. Karena di akhir pelajaran di sekolah, karena sekolah itu judulnya sekolah daring. Ya, tahu ibu sekolah daring Bu? Ya, sekolah tapi tidak ketemu langsung dengan gurunya. Ya, sekolah belajarnya lewat HP. Aku kasih tugas lah lewat judul di HP-nya Google Classroom. Ibu-ibu, anaknya belajar sekarang kelasnya Google Classroom. Ya, jadi dari Google Classroom aku kasih tugas murid-murid tadi. Nah, karena sudah di akhir pelajaran sebelum masuk tahun ajaran baru, Pak kasih tugas. Silakan kamu buat 50 soal pendidikan agama Islam plus dengan jawabannya dibuat jadi satu clipping. Jawab kalau Pak di Google Classroom. Siapa? Ini berarti sudah 1 tahun berjalan saya mengajar anak-anak itu Pak. Ya. Tiba-tiba setelah tugas itu saya berikan, keesokan harinya kamu layak ke rumah, ya, fotokopi, ngeprint segala macam Pak. Adalah beberapa orang anak, ya, datang dia ke rumah, Assalamualaikum Bang, Mamang tuh Pak. Jika aku polaan, ini Bang, aku tidak buat tugas. Jika tugas apa? Tugas buat makalah. Ayo ikut sini kalau buat makalah, ya, karena biasa Pak, dia buat makalah kita bantu. Jadi jika kamu tugasnya tugas makalah Bang mencakar soal. Oh jika apa soalnya? Soal pendidikan agama Islam Bang Pak. Ya, jadi sini aku cakap. Berapa kok soalnya? 50 kok Bang. Ya, 50 kok soalnya. Tapi pakai Bang, pakai jawaban pula. Ayo, jadi buatkan jawabannya, carikan jawabannya. Ya, ada depannya dibuat cover. Wah itu dia Pak, dibuat cover. Aku tanya siapa namanya? Namanya Sianu. Ada boleh disebutkan Pak ya. Nah, namanya Sianu. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Sekolah di mana? SMA Negeri 4 Pagar Alam. Siapa nama gurunya? Pak Jesse Kurniawan Sah. Tuh, bayangkan Bu. Aku yang ngasih tugas, aku yang nyari ke tugasnya, dia udah tahu kalau aku itu gurunya. Ini Pak yang terjadi sekarang ini. Ya, ini sampai istri saya yang pertama itu, ya, yang pertama dan terakhir lah, ya karena baru pertama menikah, ya dan terakhir lah, ya. Jadi sampai dia itu ketawa Pak, ya, sampai dia ketawa ngakak setelah pulang anak ini tadi langsung dihadapin. Itu tadi siapa di murid-murid sempat? Kok dia kenal? Mama dulu tidak kenal, ibu bertemu lagi tidak pernah. Ya. Jadi selama di Google Classroom, selama di WhatsApp itu Pak, mereka betul-betul tak pernah melihat wajah saya itu yang mana. Yang mereka tahu ada guru pendidikan agama Islam, ada tugasnya, ada nilainya, selesai. Ya. Tetapi sedikit pun mereka tak kenal gurunya itu siapa. Tapi alhamdulillah Pak, ini sudah jalan minggu yang keempat. Minggu yang keempat kami diizinkan untuk kembali bertatap muka. Tatap muka itu bukan muka itu ditatap-tatap, bukan, ya. Tapi bertatap muka itu dibolehkan untuk bertemu dengan murid-murid itu walaupun dengan judul tatap muka terbatas. Ya. Setelah ketemu Pak,
ya, setelah ketemu dengan anak-anaknya, guru kita ini katanya Pak. Ya baru sadar mereka, guru kita ini. Karena memang kalau di rumah ya cuma sarungan, baju kaos Pak, ya, enggak pakai sepatu, enggak pakai baju yang bagus, enggak, ya, rambut disisir pakai obeng juga tidak, ya. Saya telah datang ke sekolah, guru kita katanya Pak, baru sadar mereka. Nah berarti Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah sekian lama kita tak bertemu, tak bersua dengan murid-murid kita sendiri, murid pun tak kenal dengan gurunya siapa. Tetapi yang lebih parah lagi Pak, ketika anak-anak ini semakin lama mereka belajar dari ini, bukan akhlaknya semakin terdidik dan baik, tapi malah semakin jauh Pak. Ketemu dengan guru, boro-boro dan tegur. Ketemu dengan guru sudah di sekolah ini Pak, ya. Boro-boro kalau bahasa kita tidak salaman karena memang tidak salaman. Ucap ke assalamualaikum lagi dah. Ya. Jadi tingkat kecuekan anak-anak sekarang itu semakin meningkat Pak. Tapi bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sepertinya ini sudah mulai akan berakhir Pak. Karena anak-anak kita sekarang sudah ada izin untuk datang ke sekolah untuk bertemu dengan guru-gurunya. Maka kita doakan moga-moga betul-betul ini akan terus berlanjut sehingga nanti pendidikan di sekolah bukan tatap muka terbatas, tapi betul-betul tatap muka seperti biasanya Pak. Rindu. Karena kami setiap di SMA Negeri 4 Pagar Alam itu Pak menjadi sebuah kebiasaan. Setiap 15 menit menjelang asar, menjelang zuhur. Karena dulu balik sekolah itu jam 4 sore Pak. Ya sekolah masuk setengah 8, balik jam 4 sore. Sehingga ada 2 waktu untuk sholat berjamaah dengan anak-anak di sana. Ya 15 menit sebelum zuhur, saya selalu membiasakan untuk sholawat di musola itu Pak. 15 menit sebelum asar, saya biasakan sama-sama bersolawat dengan anak-anak di situ Pak. Sehingga dari ujung ke ujung karena pakai mikrofon yang kuat, tawa yang kuat, kedengeran. Kalau 15 menit sebelum zuhur dan asar, anak-anak sudah berduyun-duyun berangkat ke musola untuk sholat. Kukira saya yang rindu dengan suasana itu. Guru-guru di sekolah pun, tolong mulailah lagi. Tolong bukalah lagi. Tolong sholawatkanlah lagi. Ternyata mereka walaupun tak datang ke musola saat itu, mereka mendengarkan sholawat, tergugah hatinya, rindu hatinya dengan sholawat yang selalu dikumandangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama, cara kita untuk mencintai baginda Nabi Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelas yang kecil-kecilan. Yang kedua, dengan kelas menengahnya yang sedang-sedengan. Apa yang kita contoh? Contohlah bagaimana cara Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Sunnah-sunnah kita gawekan. Apa salah satunya? Terbiasa kita sunnah ngaji macam ini, tak Pak. Terbiasa kita dengan sholat sunnah duhanya, biasakan Pak. Terbiasa kita dengan sholat sunnah isyraqnya, biasakan Pak. Karena apa? Yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah salah satunya amalan yang kecil tapi secara kontinu. Amalan yang kecil tetapi yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak perlu yang besar Pak. Ya, nyumbang 100 juta, 50 juta sekali, udah itu seumur hidup tidak pernah lagi, bukan yang macam itu. Tetapi yang diinginkan, walaupun dengan cara yang kecil, walaupun dengan cara yang sederhana, tetapi menjadi rutinitas kita. Dahulu kita senang Pak, ya, kalau setiap ada kegiatan itu banyak anak-anak muda kita yang mengajak kita sama-sama. Ada yang kena penyakit, dia sama-sama Pak, pinggir jalan sudah mulai nyari bantuan. Dia keliling sudah mulai nyari bantuan. Dia kemana-mana dengan kawan-kawannya sudah mulai ada kegiatan. Untuk apa? Untuk mengkontinuitaskan basowong itu amalan yang kecil tapi secara terus-menerus. Nah ini yang juga kita rindukan. Maka dari itu kita yang punya amalan yang terbiasa kita lakukan saat dan detik inilah biasakan. Jangan sampai terputus, jangan sampai kebiasaan itu tidak berlanjut. Yang ketiga, amalan yang secara besar-besaran. Apa cara Rasul kita untuk mencintai dengan cara besar-besaran? Contohlah tindak tanduk Rasulullah, contohlah perbuatan Rasulullah, dan jadikan kehidupan kita bagaimana layaknya kehidupan baginda Nabi Rasulullah Muhammadin.
Karena Allah sudah mengingatkan dan memberikan bagaimana contoh sebenarnya orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu adalah utusannya Allah dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Ini Pak, bayangkan orang-orang yang bersama dengan Rasul. Alangkah senang kita Pak kalau disebut yang bersama dengan Rasulullah. Kita duduk kemarin baik bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, senangnya luar biasa Pak. Ya, masjid kita didatangi oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, bahagianya luar biasa. Sampai banyak yang kesel sebenarnya Pak. Ya, karena waktu itu kita seakan-akan terbuka untuk umum. Ya, sampai aku dapat WA, sampai dapat wong nanya macam-macam, kamu pulau katanya tidak dibuka untuk umum, tapi ujung-ujungnya buka katok Pak. Benar Pak? Ya, sampai ada yang aku jawab, datang-datanglah. Ya, datang-datanglah. Karena kalau kecintaanku terhadap ulama, siapa yang bisa menghalangi pada saat dan detik ini? Kecintaanmu kepada orang yang mengenalkan agama, siapa yang bisa menghalangi cintamu terhadap ulama saat itu? Ya, banyak kawan-kawan yang sampai dari lahan datang juga, tapi jika salah resiko tetap mematuhi protokol kesehatan. Datang mereka Pak. Ya, sampai sekarang masih ada yang WA, Ustaz, kamu ingat-ingat di tunjuk tawar, kamu ikuti di WA. Coba kalau kamu WA pasti datang. Nah, kenapa Bapak Ibu yang kami muliakan? Karena kita dekat dengan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya senang, tenang luar biasa. Ya, apalagi kalau kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kekasihnya Allah Subhanahu. Ya, aku ada wong tua angkat Pak. Jadi wong tua angkat aku ini pernah cerita. Ya, karena dia dulu juga pernah jadi pejabat lah. Ketika dia cerita dulu dekat ya dengan wali kota. Dia cerita dekat dengan wali kota Pak. Dia berangkat dari Pagar Alam ke Palembang, ke Jakarta, ke Bandung, keliling ada kegiatan. Ya. Beliau cerita kalau seandainya saat itu dia cuma bawa duit 5.000 rupiah baik di kantongnya Pak, masih tetap berjalan. Itu mana masuk tanpa macam itu? Dia berangkat dari Pagar Alam ke Palembang, tidak bayar tiket, tiketnya lah dibayarin Pak. Tidak naik pesawat, nggak pegang dompet, tidak tahu juga dibayarin Pak. Bahkan balik oleh-oleh pun sudah disiapkan, hotel pun sudah dibookingkan. Baru dekat dengan manusia Pak, baru dekat dengan wali kota. Keamanan kita sudah terjamin, makan kita pun sudah terjamin, hidup kita pun juga sudah terjamin. Apalagi dekat dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kehidupan kita lahir batin bukan cuma dunia yang akan dijamin oleh Allah, akhirat pun akan dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang macam mana mencintai Rasul dengan besar-besaran ini? Allah katakan Muhammad Rasulullah yang pertama, tanda mereka asyidda'u 'alal kuffar. Ya, jadi orang yang bersama dengan Rasul ini mereka asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap kafiran. Ya, jadi lihat yang kafir mereka keras, lihat kekafiran mereka keras. Ustaz, berarti kalau kami jingok orang yang tidak seakidah dengan kami harus keras dengan mereka. Bukan yang masuk itu Pak. Ya. Imam Al-Alusi beliau mengatakan yang dimaksud keras terhadap orang-orang kafir itu bukan keras yang kita jingok kalau jingok orang yang tidak satu akidah. Nah ini kafir, kalau ini halal darahnya, bukan Pak. Tapi yang dimaksud keras terhadap kekafiran itu kekafiran yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita ini Islam tubuhnya Pak, Islam raganya, tetapi terkadang sifat kafir itu masih dalam masuk dalam diri kita. Sifat kafir itu kadang-kadang masih malah yang menguasai diri kita. Apa itu sifat kafir? Beliau katakan bahwasanya kafir itu ketika seseorang berpisah dari agama Allah. Kafir maksudnya Pak. Ya, kita Islam
dari sabar berpisah dari kesabaran kita jadi wong yang pemarah, kafir dalam tubuh kita sudah ada. Kita jujur dari kejujuran kita berpisah jadi orang yang penuh dengan kebohongan, sudah masuk sifat kafir dalam diri kita. Ya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan kekafiran yang ada dalam diri. Inilah yang harus asyiddah, inilah yang harus keras dalam diri kita. Ketika sudah mulai timbul malasnya, ini sifat kekafiran dalam diri kita. Keraslah dengan sifat kekafiran ini, keluarkan sifat kekafiran ini. Asyiddahu alal kufar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bersama dengan Rasulullah SAW, ya, asyiddahu alal kufar, ruhama'u bainahum. Ya. Dan mereka saling berkasih sayang. Ya. Kita ini jangankan mau berkasih sayang dengan orang-orang yang dengan kita, Pak. Ya, yang di luar akidah kita. Kita yang sesama Islam lagi masih sering gontok-gontokan. Kita yang sesama Islam lagi masih sering saling tunjuk dahi, Pak. Kita sesama Islam lagi masih kadang setegoran lagi tidak. Gara-gara beda pemikiran, gara-gara beda usulan, gara-gara usulan tidak diterima, gara-gara ada masalah kecil di besar-besar itu. Kenapa? Karena orang ini belum siap bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul siap bersama Rasulullah, maka segala bentuk keegoisan dalam diri kita akan kita hilangkan. Kenapa? Yang ada hanyalah rasa cinta di antara kita. Cinta kepada Rasulullah berarti harus cinta dengan umat-umat Rasulullah. Kalau kita masih saling benci, berarti belum kita betul-betul cinta terhadap Rasulullah. Kalau kita masih saling mencaci, kalau kita masih saling memaki, berarti kita belum betul-betul cinta kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammadin. Berarti jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mulai saat dan detik ini cintailah Rasulullah dengan cara kita saling mencintai, dengan cara kita saling menyayangi. Salah biasa, Pak. Kita harus dikit-dikit silap biasa. Kita dikit-dikit ada salah kata biasa, Pak. Tapi setelahnya saling maaf pemaaf, saling maaf memaafkan. Yang ketiga, cara mencintai Rasulullah SAW, tarawum ruk'an sujadan. Mereka akan senang rukuk dan sujud. Ya, berarti Pak, cinta dengan Rasul itu tak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tapi butuh wujud tindakan yang nyata. Apa wujud tindakan yang nyatanya? Galak rukuk dan sujud. Berarti setelah mereka mencintai Rasulullah, takkan pernah lagi meninggalkan sholat mereka. Ada masalah sebesar apapun, mereka akan tetap rukuk dan sujud, melaporkan segala masalah, melaporkan segala urusan, melaporkan segala problem kehidupannya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu. Jadi banyak kita lupa, ada masalah dikit, bukan lapornya dengan Allah, tapi cari tempat yang lain untuk melapor. Ada kegundahan dan kegelisahan dalam kehidupannya, bukan lapornya dengan Allah, tapi cari kuburan, cari tempat yang keramat, cari dukun segala macam, Pak. Kenapa? Karena mereka belum betul-betul mencintai baginda Nabi Rasulullah Muhammadin. Kalau mereka betul-betul mencintai dan mengikuti Rasulullah, mereka punya masalah sebesar apapun, tempat mereka bersandar, tempat mereka melapor hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil air wudhu, sholatlah pada saat dan detik itu. Laporkan segala permasalahan kita, laporkan segala problem kehidupan kita. Maka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi diri kita. Tapi kalau kita tidak melapor dengan Allah, ya, kalau bahasa pegadaian itu, Pak, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau kita tidak lapor dengan Allah, mengatasi masalah, menimbulkan masalah yang baru. Kalau lapornya bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, tarawum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Ya. Jadi orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, cinta mereka kepada Rasulullah. Yang keempat, yang terakhir, mereka akan senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu. Apapun yang dilakukan, ikhlas, ridho, semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja ikhlas, ridho karena Allah, ibadah ikhlas, ridho karena Allah. Inilah orang yang bersama Rasulullah.
tidak mencari pujian dari siapapun, tidak mencari sanjungan dari siapapun, tidak ingin dibanggakan oleh siapapun, karena yang ia harapkan hanyalah semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai baginda Nabi Rasulullah SAW, dari yang terkecil sampai yang sedang sampai yang terbesar sekalipun, kita pun juga akan diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya yang setia sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari pengajian subuh ini sama-sama kita tutup dengan berzikir, dengan bersolawat, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifadlikal karim ya fadl ya karamah ya hidayah ya syafa'ah, awalan akhiran birahmah, awalan akhiran bisalamah, wa muhaddina wa abaina wa jadadina wa jaddatina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa khususan ala ruh, sebutkan diri kita masing-masing beserta bin dan bintinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ya hidayah, ya Allah, ya Allah ya syafa'ah, awalan akhiran birahmah, awalan akhiran bisalamah. Ridhoilah kami bersama ya Allah, berikan kekuatan iman dan Islam dalam hati mereka ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami agar senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Selamatkan anak-anak keturunan kami ya Allah, keluarga besar kami bersama ya Allah. Jauhkan mereka dari perjuangan, jauhkan mereka dari narkoba ya Allah. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan saleh ya Allah. Ya ajib ya Allah, ya ajib ya Allah, ya ajib ya Allah, ya mujib. Liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahhaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 ya Allah. Bismillah ya Rahman. Bismillah ya Rahim.
برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ummatina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tubtu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ya kasiran nawal wa ya da'imal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bi ni'matil iman wal islam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil asma'i kulliha an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warham Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta warhamta wa tarhamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid. Ya ilahi ya antallah ya rabbuna ya karim. Di pagi ini ya Rabb, kami hamba-hambamu yang taif yang bergelimangan dengan dosa ini kembali bersimpuh padamu ya Allah. Kami mohon ya ilahi ya antallah ya ghafar, ampuni segala dosa, kesalahan dan kehilafan kami bersama ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tak sengaja ya Rabb, yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa kami yang besar maupun dosa kami yang kecil yang pernah kami perbuat selama ini ya Allah. Ya ilahi ya Allah ya Rabbuna ya karim, ampunkan pula doa ya Allah segala kesalahan dan khilafan ayah dan bunda kami ya Rabb. Ayah kami yang sanggup membanting tulang memeras keringat ya Allah, bahkan ada di antara ayah kami yang sanggup berbuat dosa ya Allah untuk memberikan nafkah kepada kami anak-anaknya ya Allah. Begitupun bunda kami ya Rabb, 9 bulan 10 hari beliau mempertaruhkan hidup, mempertaruhkan nyawa demi kami anak-anaknya ya Allah. Bahkan ya Rabb, beliau sanggup kehilangan nyawa demi kami anak-anaknya ya Allah. Kami mohon wahai Allah, jikalau saat dan detik ini ayah dan bunda kami tak lagi di tengah-tengah kami bersama ya Allah, dikarenakan beliau telah Engkau panggil, kami mohon masukkanlah beliau ke dalam Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Jangan biarkan ayah dan bunda kami Engkau siksa, jangan biarkan ayah dan bunda kami Engkau hukum ya Rabb, dikarenakan kemaksiatan dan dosa dari kami anak-anaknya ya Allah. Kami mohon bahagiakan ayah dan bunda kami di sisi-Mu ya Allah. Namun jikalau saat dan detik ini ayah dan bunda ya Rabb masih berada di tengah-tengah kami bersama ya Allah, namun beliau sudah mulai tua dan renta ya Rabb, kami mohon ya Allah, kasihi, sayangi, cintailah ayah dan bunda kami ya Rabb, sebagaimana beliau mengasihi, menyayangi, mencintai kami sewaktu kami kecil dahulu ya Allah. Kami mohon jagalah iman dan Islamnya ya Allah. Dan jikalau suatu kali saat nanti ya Rabb Engkau akan menjemput ayah dan bunda kami ya Allah, kami mohon jemputlah beliau dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya ilahi ya Allah ya Rabbuna ya karim, kami mohon pula doa ya Allah, lindungi, selamatkanlah anak keturunan dan keluarga besar kami bersama ya Rabb, yang sedang mondok, yang sedang nyantren, yang sedang kuliah ya Allah, yang sedang jauh, yang merantau jauh dari kami kedua orang tuanya ya Allah. Lindungi, selamatkanlah mereka ya Allah, jauhkan mereka dari narkoba ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat ya Allah, jadikan mereka menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah ya Allah. Ya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub, akhiri mahabbataka wa bi qurbi wa bi nafsi wa bi ma'rifatika ya Allah, wa bi ma'rifatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan.